أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه يقول الله تعالى مولانا في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى آمرا تقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari penghujung di tahun 1443 Hijriah. Nanti malam terbenam matahari. Insyaallah kita sudah memasuki 1 Muharram 1444 Hijriah. Lalu apa yang dilakukan oleh kita dengan peristiwa demi peristiwa, pergantian hari, pergantian minggu, bulan dan tahun. Lalu apakah kita akan menyambutnya, memperingatinya dengan hati riang, lalu dengan mengupacarakannya, lalu dengan berteriak dan bergembira? Apakah demikian kita sebagai kaum muslimin di dalam menyambut tahun baru Muharram, tahun baru Islam? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan di dalam pergantian siang dan malam, ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab, pada peristiwa tersebut sungguh la ayat, lamnya disebut dengan lamut taukid, lamut takkid. Di situ menunjukkan bahwa peristiwa tersebut benar-benar menjadi tanda bagi orang-orang yang berpikir. Ulil albab, bagi orang-orang yang cerdas. Ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Ulil albab, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Di dalam asar Umar ibn Khattab mengatakan bahwa hisablah dirimu sebelum engkau dihisab nanti oleh Allah. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah bobot berat badanmu dan timbanglah bobot berat amalmu dan timbanglah bobot bekal untuk akhiratmu. Fa innahu ahwana alaikum fil hisabi ghada, karena nanti hisabmu akan lebih mudah jika engkau mengevaluasinya hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah merasakan di dalam perjalanan waktu 24 jam sehari semalam, dari dulu sampai sekarang sama, tapi ada nuansa yang berbeda yang kita rasakan selama ini. Apa itu? Terlalu cepat perjalanan hari itu, terlalu cepat perjalanan waktu itu.
Barusan saya bangun, sudah siang, sebentar maghrib, sebentar malam, sebentar pagi lagi. Begitu cepat berlalu waktu tersebut. Padahal sama 24 jam. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka banyak orang yang kaget karena belum memprogram apa yang harus dia lakukan di dalam dirinya. Sementara setiap orang akan mempertanggungjawabkan setiap langkah yang dilaluinya. Jangankan di mahkamah Allah kita akan ditanya, di dunia saja kita ditanya, di dunia saja kita dievaluasi, di dunia saja kita diwasrik, di dunia saja kita ada supervisi. Macam institusi yang mengurusi itu. Supaya apa? Supaya clear, supaya manusianya bersih. Itu satu cara. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang harusnya hatinya bersih, mampu mengevaluasi dirinya. Maka hidup adalah bekal, perjalanan untuk berbekal menuju kematian. Maka berkali-kali khatib menyampaikan di dalam wasiat khutbahnya, ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, berhati-hati di dalam melangkah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Perhatikan, selalulah engkau perhatikan langkah-langkahmu hari ini. Apakah bisa berbekas untuk bekal akhiratmu? Berapa banyak waktu yang kita buang? Sudah berapa umur yang ada pada diri kita? Lalu seberapa kualitas dari amal-amal yang kita kumpulkan? Itu harus menjadi evaluasi kita. Menghadapi pergantian tahun, menyambut tahun baru, baik tahun baru Islam atau tahun baru Miladiyah. Itu hanya sebuah momentum, tapi esensi adalah sebuah perubahan. Oleh karena itu hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan momentumnya adalah ketika peristiwa hijrah Nabi sebagai perhitungan tahun baru kalender Islam. Kenapa? Karena mengharapkan sebuah perubahan. Ada yang mengusulkan sejak kelahiran Rasulullah, ada yang mengusulkan ketika Mi'raj Nabi 27 Rajab. Banyak pendapat. Lalu yang disepakati kemudian adalah pada peristiwa hijrah Nabi di Makkah ilal Yathrib. Dari kota Mekah Nabi harus melakukan sebuah perjalanan. Dan perjalanannya itu perjalanan nafsiyah, perjalanan manusia biasa, bukan perjalanan ilahiyah, bukan perjalanan berdasarkan Allah yang memperjalankan. Saudara lihat ketika Isra Mi'raj, sesuatu yang luar biasa. Mekah Palestin, Palestin ke langit Sidratul Muntaha dalam waktu 2,5 jam. Habis semua waktu itu dan Nabi sebelum subuh sudah berada di rumahnya. Kenapa? Perjalanan ilahiyah dipergerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hijrah Nabi dari Mekah ke Yathrib, perjalanan nafsiyah, perjalanan diri manusia, dan itu berat sekali. Sebelum Nabi berangkat, maka terjadi musyawarah siapa yang akan menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Ali bin Abi Thalib. Kalau secara strategi berperang, maka harusnya Rasulullah bersama Ali, seorang pemuda yang gagah, seorang pemuda yang kuat. Tetapi saat itu strategi yang dipakai justru bersama orang tua, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan justru Ali bin Abi Thalib yang gagah kuat itu berada di tempat tidurnya Nabi, menggantikan tempat tidur, dia berada di tempat tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang Quraisy yang mencari Rasulullah masuk ke bilik kamar Rasulullah. Begitu dibuka, ini Muhammad masih tidur. Begitu dibuka ternyata Ali bin Abi Thalib, dan mereka segan dengan Ali bin Abi Thalib. Itulah sebuah strategi. Dan seharusnya yang melakukan perjalanan itu yang masih muda, Ali.
tapi justru Abu Bakar yang sudah sepuh. Dan ternyata Rasulullah tidak langsung dari Mekah ke Yastrib. Ternyata Nabi harus berada di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari Nabi berada di Gua Sur bersama Abu Bakar As-Siddiq. Itulah untuk mengecoh musuh, sehingga musuh dalam waktu 3 hari itu merasa putus asa. Di mana Muhammad? Apakah dia sudah nyampe di tujuannya? Di mana Muhammad? Dan Allah melindungi saat berada di Gua Sur. Di depan pintu gua persis ada burung-burung yang berada di sangkarnya bersama anak-anaknya. Dalam riwayat yang lain ada rumah laba-laba beserta laba-labanya masih berada di pintu gua itu. Kecohan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang musyrikin mereka dengan kesadarannya tidak mungkin Muhammad ada di sana. Lewat mana dia masuknya? Karena hewan yang ada di situ tidak berubah, tidak terganggu. Masya Allah, itu luar biasa. Dan kota Yastrib permulaan adalah kota yang gersang. Kota Yastrib permulaan adalah kota yang sangat tidak ada kekayaan. Lalu Nabi berada di Yastrib, subhanallah, mengadakan sebuah perubahan namanya hijrah. Maka hijrah adalah sebuah perubahan. Tahun baru Islam, tahun sebuah perubahan. Perubahan apa? Paling tidak dalam diri orang yang beriman, perubahan niat yang baik, perubahan tekad yang baik, perubahan amal yang baik, dan perubahan-perubahan menuju kemenangan. Dan ternyata Yastrib dengan cepat menjadi kota yang terang benderang, disebut Al-Madinah Al-Munawwarah. Dahulu namanya Yastrib, ketika dia menjadi sebuah kota yang indah dan bercahaya dengan segala macam ekonomi, pusat ekonomi, perdagangan dan sebagainya, maka kota Yastrib diganti namanya dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita menyambut tahun baru Islam, tahun baru Muharram? Maka paling tidak kita orang mukmin mempersiapkan mental kita, mempersiapkan rohani kita, mempersiapkan bekal kita untuk menjadi sosok manusia yang lebih bermanfaat, yang lebih unggul, la'allakum tattaqun, pribadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan di dalam sebuah makalah dikatakan ada 5 yang harus kita manfaatkan sebelum datang waktu yang 5. Yang pertama, igtanim khamsan qabla khamsin, syababak qabla haramik. Waktu muda sebelum datang waktu tua. Mungkin itu sudah berlalu bagi kita. Kita sudah tua semua. Berarti apa yang harus kita manfaatkan? Sihhataka qabla saqmika, masa sehat sebelum datang sakit. Mumpung sehat, ayo amal yang baik. Mumpung sehat, lakukan sesuatu yang bermanfaat. Mumpung sehat, jadikan tinta yang kita buat hari ini menjadi tinta emas yang nanti di akhirat menjadikan simpanan yang terindah bagi kita untuk menemuinya. Lalu yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, ghinaka qabla fakrika, sebelum datang masa susah, kaya jatuh miskin, Allah berkenan menjatuhkan seketika. Ada orang kaya raya seketika jatuh miskin, Allah berkuasa. Dan kita diingatkan, masa kayamu gunakan dengan baik sebelum datang waktu miskinmu. Lalu yang berikutnya, wa faraghaka qabla syughrika, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Hari ini kita sulit membedakan apakah kita ini sedang luang waktu atau sedang sibuk waktu. Mengapa semua jadi sibuk padahal tidak melakukan sesuatu yang berguna? Mengapa terasa sibuk sekali padahal tidak mendapatkan poin-poin nilai tambah
bertambah yang akan kita dapat nanti di akhirat. Tapi waktunya habis, seolah sibuk semua. Maka waktu luang benar-benar dijadikan sebagai momentum untuk melakukan sebuah amal. Yang kelima, hayataka qabla mautika, waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Kematian masalah umur, itulah rezeki. Ada orang diberi rezeki sehat, tapi rezeki umur habis, meninggal dunia. Ada orang sakit, tapi rezeki umurnya masih ada, masih hidup dalam keadaan sakit. Jadi masalahnya kematian bukan karena apa? Kematian karena jatah hidupnya sudah selesai. Maka siapkan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita mampu memanfaatkan waktu, mampu memanfaatkan kehidupan ini untuk beramal soleh bekal kita di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza innahu wal ghafurur rahim.